Malam hari ini, Bapak Pendeta akan sampaikan tentang 3 hal agar adik-adik dan kita semua mengerti dari mana kita dan akan kemana. Atau sederhananya, apa rencana Tuhan bagi hidup adik-adik dan bagi hidup kita semua. Ada 3 hal agar kita mengetahui seperti apa Tuhan akan menuntun kita dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan adik-adik. Ketiga hal itu adalah yang pertama, tentang lingkungan yang dituntun oleh Tuhan. Adik-adik harus berada di lingkungan yang akan dapat memberitahukan kepada adik-adik tentang rencana Tuhan. Lingkungan di mana adik-adik berada menentukan apakah adik-adik dapat mengerti rencana Tuhan bagi hidup adik-adik atau tidak. Kitab 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Lihat, adik-adik perlu memilih siapa teman-teman yang akan membawa pengaruh baik bagi adik-adik. Walaupun pada saat yang sama, adik-adik juga harus memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Namun yang pasti, adik-adik harus mengerti siapa kira-kira ya yang membawa pengaruh baik bagi saya. Siapa kira-kira ya yang akan membuat saya lebih baik. Adik-adik harus berada dalam lingkungan itu. Dan adik-adik juga harus minta Tuhan agar menunjukkan tempat dan orang-orang yang terbaik yang akan berada di sisi adik-adik semuanya. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang Tuhan akan gunakan untuk memberitahukan tentang rencana Tuhan bagi hidup adik-adik adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab. Alkitab yang adik-adik sudah miliki, sudah pegang, dan adik-adik sudah pelajari selama ini. Mazmur 119 ayat 105, pasti adik-adik sudah hafal semua. Katakan demikian, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ini ayat hafalan adik-adik tentunya. Firman Tuhan akan menjadi pelita dan terang bagi adik-adik. Itu yang akan menunjukkan sebetulnya rencana Tuhan itu apa bagi adik-adik semua. Oleh sebab itu, adik-adik harus rajin membaca Alkitab, jika memungkinkan hafal ayat-ayat Alkitab. Karena ada saatnya adik-adik suatu hari nanti akan pergi jauh dari orang tua, tidak lagi bersama-sama orang tua, tidak selalu lagi dapat mendengar nasihat orang tua. Tetapi kalau adik-adik selalu mengingat dan menghafal ayat-ayat Alkitab, maka Tuhan akan memimpin dan menasihati adik-adik semua lewat ayat-ayat Alkitab. Pak Pendeta akan berikan contoh atau beritahukan cara bagaimana agar adik-adik mudah menghafal ayat Alkitab. Bukan hanya mudah, tetapi akan menyukai membaca ayat Alkitab. Caranya adalah dengan dilagukan atau dinyanyikan. Ayat-ayat itu mungkin sulit kalau dihafal. Tetapi kalau menghafalnya dengan dilagukan, akan memudahkan adik-adik semua. Pak Pendeta akan contohkan tentang lagu yang berasal dari ayat-ayat Alkitab dan akan memudahkan adik-adik untuk menghafalnya. Berikut Pak Pendeta akan berikan contohnya. Nanti juga adik-adik boleh sembari Pak Pendeta menyanyi, adik-adik juga boleh ikut menyanyi ya. Sekarang kita lihat lagu-lagu yang berasal dari ayat-ayat Alkitab. Iya, ini lagu pertama yang akan kita pelajari. Ayat pertama yang akan kita buat untuk menjadi sebuah lagu. Ini dia. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau,
ayat 10. Oke adik-adik, kita akan ulangi ya lagunya. Bagi yang belum hafal, boleh dibuka Alkitabnya ya. Baik, kita tunggu sebentar, buka ayatnya. Sudah? Oke, kita akan ulangi lagunya. Oke, kita akan ulangi lagu ini. Nanti Pak Pendeta akan diam di beberapa kata dan adik-adik terus lanjutkan ya lagunya. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak janganlah engkau. Amsal 1 ayat 10. Hai, jikalau orang berdosa hendak janganlah engkau. Amsal 1 ayat 10. Ya, bagus. Ya, itu dia ayat dari kitab Amsal yang kita buat menjadi sebuah lagu. Bagaimana? Mudah kan adik-adik? Oke, sekarang kita akan masuk ke ayat yang kedua. Akan kita buat menjadi sebuah lagu. Ini dia. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat pertama. Yesaya 60 ayat pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat pertama. Yesaya 60 ayat pertama. Oke adik-adik, kita akan ulangi ya lagunya. Bagi yang belum hafal, boleh dibuka Alkitabnya ya. Baik, kita tunggu sebentar, buka ayatnya. Sudah? Oke, kita akan ulangi lagunya. Oke, kita akan ulangi lagu ini, tapi Pak Pendeta akan diam di beberapa kata dan adik-adik yang akan melanjutkan lagunya ya. Mari kita mulai. Bangkitlah menjadi, sebab terangmu. Bangkitlah menjadi, sebab terangmu. Dan kemuliaan Tuhan terbit, dan kemuliaan Tuhan atasmu. Yesaya 60 ayat pertama. Yesaya ayat pertama. Bangkitlah menjadi, sebab terangmu. Bangkitlah menjadi, sebab terangmu. Dan kemuliaan Tuhan terbit,
dan kemuliaan Tuhan atasmu. Yesaya 60 ayat pertama. Yesaya ayat pertama. Ya, itu dia lagu yang kedua. Pak Pendeta yakin adik-adik pasti mudah untuk mengikutinya. Jadi di lain waktu adik-adik boleh cari ayat yang lain, kemudian diubah menjadi sebuah lagu agar memudahkan adik-adik menghafal. Itu dia dua lagu yang kita buat dari ayat-ayat Alkitab. Nah, itu dia lagu-lagu yang dibuat dari ayat-ayat Alkitab. Lalu yang ketiga, yang adik-adik perlu ketahui, bagaimana Tuhan memberitahukan rencana Tuhan bagi hidup adik-adik semua. Yang ketiga adalah lewat komunikasi langsung ke dalam hati adik-adik. Efesus 1 ayat 18 katakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Adik-adik harus mengerti dan jeli merasakan, harus mudah memahami. Ada saat di mana Tuhan berbicara langsung ke dalam hati adik-adik. Ya, sederhananya saja, ketika ada barang orang lain yang seperti ingin dimiliki, hati ini terkadang selalu, bukan hanya terkadang, selalu akan berkata, ambil tidak ya, ambil tidak ya. Dan akan lebih berat atau lebih banyak perkataan yang akan mengatakan, jangan diambil, itu bukan milikmu. Kenapa? Karena Tuhan sedang berbicara langsung ke dalam hati adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik harus dengan rajin, dengan setia, mengerti rencana Tuhan lewat Alkitab, lewat lingkungan yang dituntun oleh Tuhan, dan ini akan memudahkan yang ketiga, agar komunikasi yang Tuhan sampaikan ke dalam hati adik-adik semua mudah adik-adik mengerti, dan adik-adik mudah tahu bahwa itu Tuhan yang menyampaikannya kepada adik-adik semua. Itulah ketiga hal, cara bagaimana Tuhan menyampaikan tentang rencananya bagi hidup adik-adik semuanya. Pelajaran malam ini Pak Pendeta akan akhiri dengan sebuah kisah, sebuah cerita, dan semoga adik-adik semua dapat mengerti tentang cerita yang Bapak Pendeta sampaikan untuk menjadi pelajaran untuk hari-hari yang akan datang. Satu kali seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, seberapa besar Tuhan itu?" Lalu ayahnya berpikir sejenak bagaimana dia akan menjawab pertanyaan anaknya. Kemudian dia memandang ke atas, ayahnya memandang ke atas dan melihat ada sebuah pesawat yang melintas di kejauhan tinggi di atas. Kemudian ayah ini berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu lihat pesawat itu?" "Ya ayah, tetapi tidak terlalu jelas." Lalu ayahnya berkata, "Seberapa besar pesawat itu?" Kemudian anak itu katakan, "Kecil ayah, mungkin segini." Lalu kemudian ayahnya beberapa hari membawanya ke bandara. Di bandara tentu kita tahu di sana banyak sekali pesawat. Lalu kemudian anak itu dibawa ke bandara dan dibawa untuk melihat pesawat itu secara dekat. Lalu ayah itu bertanya sekarang, "Anakku, sekarang kamu lihat berapa atau sebesar apa pesawat itu?" Lalu anak itu katakan, "Wah ayah, ternyata pesawat itu besar sekali ayah.
tidak seperti yang saya lihat beberapa waktu yang lalu, kecil sekali. Kemudian ayahnya ini berkata, "Seperti itulah Tuhan, anakku. Kebesaran Tuhan itu hanya dapat dirasakan bila mana kita dekat dengan Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka semakin kita mengerti kebesaran Tuhan." Adik-adik, biasakan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin adik-adik dekat dengan Tuhan, maka adik-adik akan semakin merasakan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Satu waktu kelak, kalau adik-adik menghadapi masa-masa sulit, jangan pernah lupa, dekatkan diri dengan Tuhan. Maka dalam masa-masa sulit itu, adik-adik akan merasa kuasa Tuhan yang besar, kehebatan Tuhan yang besar, dan adik-adik akan diberikan cara atau jalan keluar ketika adik-adik menghadapi masalah di hari-hari yang akan datang. Pak Pendeta berdoa, adik-adik semua akan diberkati, adik-adik akan bertambah setia, bertambah dekat dengan Tuhan, sehingga adik-adik akan merasakan kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jadi rencana Tuhan bagi hidup adik-adik, atau untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam judul pelajaran malam ini, dari mana dan mau kemana? Jawabannya adalah, kita berasal dari rencana Tuhan, dan kita sekarang sedang pergi untuk menuju rencana Tuhan, yaitu hidup kekal atau keselamatan yang Tuhan sediakan. Adik-adik diberkati Tuhan, semoga selalu semangat dan bahagia, dan tetap setia untuk mengikuti pelajaran Alkitab untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.